Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah, keturunan kita nanti semuanya soleh-solehah, Allahumma amin. Kita memasuki akhir episode di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Sebagai penutup, kita akan mereview beberapa hal yang penting berkaitan dengan pendidikan karakter untuk anak sejak usia dini. Selama kita sebulan mengaji kitab Akhlak Lil Banin yang diisi oleh Bapak Dr. Haji Miftahul Khairi, saat ini kita akan membahas secara umum pesan-pesan umum tentang pendidikan karakter gitu nggih, Pak. Ya, nah, nggih. Monggo silakan, Pak. Nggih, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Di bagian akhir dari kitab Akhlak Lil Banin ini terdapat pesan-pesan umum untuk kita semuanya, utamanya kepada anak-anak, di mana pada kesempatan kali ini akan kita baca bersama-sama. Ayyuhal waladun najib, idza talabta min ahadin syai'an fala taqul lahu hatidaka if'al kadza mathalan. Wahai anak yang pinter, apabila engkau meminta sesuatu dari seseorang, maka jangan kemudian kerjakan ini, saya minta ini gitu ya. Walakin istamil al adaba wa qul tafaddal, tetapi seyogyanya kita menggunakan tata krama, misalnya Mas nyun tolong. Oh, berarti nyuruh juga harus ada adabnya ya? Iya, ada adabnya. Au min fadlika ifmal kada summashkuruhu ala musa'adatihi lak. Jadi kalau kita minta tolong orang lain itu ya pakai tata krama, nyun sewu misalnya, kan begitu ya. Ini menjadi sangat penting bahwa kenapa? Karena sejatinya ketika kita minta tolong kepada orang lain itu ada satu satu hal yang kita minta, makanya ya orang minta itu harus pakai tata krama, jangan udrak-udruk sakar PDW begitu ya. Tetapi seyogyanya anak-anak ini bagaimana diajari tentang tata krama yang baik. Kalau mau minta tolong kepada orang lain itu kita harus mendahului dulu dengan cara merendahkan diri gitu ya, tidak gaya bos gitu ya. Duteng-duteng kayak dina gini ini kan ya nggak pantes. Tetapi ya mari di dalam konteks ini namanya orang minta tolong itu kan mesti suatu saat kita juga gantian akan dimintai tolong orang lain. Jadi di sini bagaimana anak-anak ini kita ajari bahwa hidup bersama itu ada saling gitu ya. Tidak kemudian harus selalu di atas, tetapi juga kadang-kadang kita ini bagaimana di bawah. Suatu saat kita dimintai tolong orang lain, maka suatu saat pasti kita juga akan mendapatkan kebaikan atas apa yang kita lakukan. Ini yang barangkali harus kita yakini. Oleh karena itu anak-anak harus dilatih minta tolong, setelah ditolong orang lain ya mengucapkan terima kasih begitu ya. Di sini disampaikan qailan mutasyakirun au ashkuruk, kan gitu ya. Jadi terima kasih matur nuwun nggih atas bantuannya, atau jazakallahu khairan, kita mengucapkan semoga Allah membaikmu dengan kebaikan gitu ya, mendoakan. Ini yang penting. Idza kallama kahadun fa asgi ilaihi. Kalau kemudian orang lain itu menasihati kepada kita, maka resapilah perkataannya. Kadang-kadang sing greget nuni kan gini, orang diajak bicara nggak memperhatikan. Begitu dia bicara kepingin diperhatikan. Iya. Ini pernah satu saat awakmu aja menake dhewe kan gitu ya. Giliran ngomong pengen dirungokne wong liya tapi gak tau gelem ngrungokne wong. Ya. Ini ternyata di dalam berkomunikasi itu ada etikanya. Jadi kalau kita pengen kita ini didengar orang lain, maka suatu saat kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Jadi dalam tata krama bersosial ini memang penting begitu itu, sehingga tidak ada kesan koyo-koyo awake dhewe kok dadi ndoro gitu ya. Tetapi bagaimana kita juga harus berbesar hati mendengarkan nasihat orang lain. Ini penting. Kenapa? Dalam kehidupan sosial itu nggak ada yang sempurna.
sudahlah pokoknya sak jegek-jegeknya wong pasti ada jeleknya gitu ya. Tapi sebaliknya sejelek-jelek orang pasti juga ada kebaikannya. Ini yang harus kita yakini dalam kehidupan bersama. Maka kemudian kalau ada orang lain memberi nasihat kepada kita, idza kallamaka hadun fa'asgi ilahi. Kalau kita diomongi orang lain itu hendaknya kita meresapi omongannya itu apa? Fala taqta alaihi kalamahu. Jangan dipotong pembicaraannya. Kan mangkel kadang aku omong rong rampung ojo kok pedot kan itu ya. Akhirnya itu Pak Miko memunculkan ngomong baik-baik tapi kemudian karena dipotong ini kemudian muncul emosi gitu ya. Walakin tadhir ila ayyafruqa minhu. Jadi kalau kita sedang berbicara kepada orang lain itu sebaiknya kita tunggu dulu pembicaranya sehingga selesai. Walakin intadhir ila ayyafruqa minhu. Wa idza adzalaka bikalamin aw hikayatin qad sami'at taha fala taqul lahu inni qad sami'tu hadhil hikayah. Kalau kemudian datang kepada kita itu ya misalnya beginilah, kita dikasih cerita tentang sesuatu, jangan kemudian wah aku tahu ngrungokne ngono kuwi ya. Ini etika berkomunikasi. Jadi kalau ada orang diajak ngomong terus diunggah-unggahi gitu ya. Itu kan iya. Akhirnya bilang gini kok koyok iyo dhewe kan gitu ya. Makanya di sini wa idza atalaka bikalamin au hikayatin qad sami'taha fala taqul lau inni qad sami'tu hadhil hikayah. Jadi kalau kita dikasih cerita atau mungkin dikasih informasi tentang sesuatu lah, kita ini pernah mendengarnya sebenarnya. Ya jangan kemudian aku tahu krungu ngono kuwi kan gitu ya. Kenapa? Kaila yang kasira qalbuhu, agar orang yang memberi cerita atau membawa informasi itu hatinya enggak sakit itu, enggak kecewa gitu, enggak gelo ya. Biasanya kan begitu. Kadang-kadang kita ini kurang menghargai pertemanan itu kan ngomongnya sak menake dhewe. Ini yang barangkali perlu kita jaga, bagaimana di dalam berteman atau kita ini berkumpul dalam satu lingkup kegiatan gitu. Marilah kita jaga perasaan teman yang terlibat di dalam kegiatan kita bersama-sama. Ini yang sebenarnya sangat penting. Andai kata masing-masing kita ini bisa saling menjaga, kemudian lahirlah betapa indahnya pertemanan atau persahabatan. Tapi kalau kemudian di dalam berteman ini ada satu orang yang dominan, wes pokoknya aku nak omong rungokno ya. Tapi tidak pernah mau menjadi pendengar yang baik. Maka disinilah kadang-kadang muncul problem. Maka kita diajari jangan sampai di dalam berteman itu kita suka membikin sesuatu, misalnya ngomong belum selesai dipotong, dikasih cerita aku tahu ngrungokne kan gitu ya. Maka ini perlu kita jaga. Kemudian yang berikutnya, hafid ala nadhafatin asnanik. Jadi kita ini diperintahkan untuk menjaga gigi-gigi kita gitu ya. Soalnya kalau ngomong ratau sikatan ini ramenak gitu ya. Tapi puasa loh ini. Iya. 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 Itu lain lagi, Mas Rahmat. Tapi itu kalau kasur ya. Lah ngomong kasturi langsung jebror sini depan temannya ya. Yang ini tantem ya. Iya kastur tantem gelas malah kan gitu ya. Terjadi kekerasan kan gitu. Ini nggak boleh begitu ya. Maka di sini disarankan kita ini diminta untuk selalu menjaga kebersihan gigi kita. Mungkin tidak hanya saja kalau tidak sikatan itu sebenarnya kan mengganggu orang lain. Yang mendekat langsung semaput. Gitu. Jadi mendengar yang baik. Sabut. Iya. Saking baik. Menang. Iya. Karena semaput atau sikatan itu ya. Bi antas ta'mila siwaka awil fursyah kullayaumin. Jadi kita diajari tentang bagaimana menjaga gigi kita itu dengan cara menggunakan siwak atau kita sikatan setiap hari hatta tabqa nadhifatan la tataghayyar. Jadi sehingga bagaimana kebersihan gigi kita, mulut kita itu betul-betul bersih, kemudian tidak berubah baunya gitu ya. Wa iyyaka antamassa usbu'aka.
kita juga diperintahkan bagaimana menjaga kebersihan jari-jari kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kan begini ya, sumber penyakit ini kan dari tangan. Belum dicuci tiba-tiba langsung ngambil sesuatu, akhirnya leb-leb tadi itu. Terus besoknya perutnya sakit kan gitu ya. Jadi kita diajari bagaimana menjaga kebersihan tidak hanya saja gigi kita, tetapi juga bagaimana jari-jari kita ini harus perlu kita jaga gitu. Itu anak mau sekolah, mau masuk kelas biasanya dicek kuku-kukunya itu, berarti kan luar biasa itu ada nilainya. Duduk penggaris. Tapi begini, ada kebiasaan jelek tetapi orang ini merasa enak. Apa ini? Di sini ngupil gitu ya. Ngupil atau memasukkan ujung jari ini ke telinga gitu ya. Di sini dijelaskan autudkhila usbu'aka fi anfik au fi udunik. Jadi kita ini kan kadang-kadang nggak sadar ya, memasukkan ujung jari ke hidung atau ke telinga. Kadang-kadang yang nggak enak ini gini, apa kopokan aja nih, kan jorok gitu ya. Tapi Maka nggak ada sekarang kita penyakit kawan Nggak usum. ya nggak ada. iya, Terus tapi dibahas. tapi kan begini. Sebenarnya yang jelek itu bukan persoalan kayaknya sekarang nggak ada Pak, tapi kebiasaan buruk kebiasaan ngupil buruknya, di depan apa ini. lagi. Iya, makanya di sini dijelaskan autudkhila usbu'aka fi anfik au fi udunik wala siyama amaman nas, kan gitu ya. Ya kita ini jangan sampai lah memiliki kebiasaan yang buruk memasukkan ujung jari di hidung ngupil ya, atau memasukkan ujung jari ke telinga dan sementara kita di depan orang banyak gitu loh ya. Kesannya kan jorok. Apalagi gini, wes nggih ngupil terus bar ngono nggih njikuk jajan. Iya. Tapi nang Terus pondok disukune kancane bisa. nang pondok los. Ini ya. Doyan ae. Kemudian begini, ini yang berikutnya begini, minal adatil qabihah, sebagian dari kebiasaan yang buruk itu adalah ayatollah al waladu ila asrari ghairihi. Ada seorang anak yang melihat rahasia temannya. Ini yang kan kadang-kadang begini, sudah tahu ada rahasia, dilarang membuka pintu, malah membuka kan gitu. Biasanya orang ini kan di saat ada larangan itu malah tertantang untuk penasaran. Seolah seperti Ada apa perintah. sebenarnya begitu kan gitu ya. Fa idza ra'a risalatan laisat lahu qara'aha. Misalnya penasaran ini ada surat, padahal bukan suratnya gitu ya, bukan surat untuknya, tetapi kemudian penasaran jajal isinya apa kan gitu ya. Ini yang nggak boleh gitu. Au nadhara hadan yaqra'u risalatan salahu min aina ja'at hadhihi risalah wa madza fiha, kan gitu ya. Jadi kan senengane ngurus barangnya orang lain gitu. Ini juga nggak baik. Kenapa? Pada akhirnya selain itu merupakan sesuatu yang kurang pantas. Kadang-kadang kan kalau misalnya surat itu isinya surat yang hadiah gitu ya, akhirnya kan memunculkan begini rasa hasud gitu. Makanya Iri. di dalam agama itu dijelaskan iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba. Jadi kita ini dilarang berbuat iri dengki, karena sejatinya iri dengki itu bisa menghancurkan kebaikan yang susah payah sudah kita lakukan, sebagaimana api itu membakar kayu. Jadi kalau orang menyadari sebenarnya hasud itu nggak bagus, tapi namanya orang kerasukan hawa nafsu, jadi nggak peduli siapapun itu ada potensi untuk melakukan hasud. Maka bersyukurlah kepada kita semuanya yang saling menyadari bahwa setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang sulit itu nyadari kalau kita ini kadang-kadang oleh Allah diberikan kelebihan, tapi di sisi lain kadang-kadang ada kekurangan. Yo aja ngeyel rumangsane kakean sing api-api tok gitu loh ya. Kita harus sadar bahwa ya setiap kita itu pasti ada kekurangannya, tapi juga Allah menitipkan kelebihan. Bagaimana kekurangan itu tidak menjadi sebab kita kemudian menjadi minder untuk ketemu dengan orang lain, atau sebaliknya kalau kita punya kelebihan ya jangan disombongkan gitu ya. Ini yang perlu kita sadari. Kenapa? Karena
menyombongkan sesuatu di hadapan manusia itu pada akhirnya hanya akan memunculkan penyakit hati yang lain kan gitu ya. Orang kalau kadang-kadang dititip olah kelebihan itu kan akhirnya ngawur gitu loh ya. Tetapi juga sebaliknya, ada sebagian orang yang oleh Allah diuji dengan kekurangan itu kadang-kadang juga ngawur gitu ya, karena tidak punya prinsip, tidak punya adab. Maka bagaimana kekurangan dan kelebihan itu kita sadari bahwa itu semuanya adalah anugerah Allah. Kalau kurang itu memang bagian dari takdir Allah, kita syukuri bahwa itu mungkin yang terbaik. Kenapa? Jangan-jangan nanti kalau diberi kelebihan malah muncul masalah yang lebih besar, sombong gitu ya. Maka bagaimana menjalani kehidupan ini ya kalau di atas kita sadar suatu saat kita juga akan menjadi orang yang di bawah, tapi kita juga harus optimis bahwa suatu saat ketika kita di bawah pun suatu saat seperti roda itu juga akan naik di atas. Ini yang harus kita yakini, bahwa makanya kemudian di dalam menjalani kehidupan itu perlu saling menyadari, saling membantu, saling menolong, saling asah, saling asuh gitu ya. Ini penting. Jadi betapa agama ini sangat indah sekali kalau kemudian nasihat-nasihat itu bisa kita praktekkan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kemudian nasihat itu banyak terus nggurne nggak dipakai, ya akhirnya kayak ilmu yang kita pelajari itu kurang manfaat ya, kira-kira gitu ya. Maka bersyukur, alhamdulillah kita semuanya kadang-kadang duduk di kursi terus sekarang lesehan gitu ya. Berarti sebenarnya begini ya, pelajaran-pelajaran membentuk etika, pakai adab, tata krama dan lain-lain dari kemarin-kemarin itu sebenarnya ke depan membangun sebuah karakter agar ketika berinteraksi dengan masyarakat atau berinteraksi secara sosial gitu, kita itu bisa tahu bagaimana harus bersikap gitu, Pak. Ya, jadi kan begini, orang yang di dalam menjalani kehidupan itu tidak punya adab itu laksana kayak orang yang tidak punya nyawa gitu ya. Jadi bahasa kasarnya itu ada yang bilang koyok bangkai melaku kan gitu. Kayak urip-uripan melaku. Kenapa? Karena tidak punya adab. Tetapi orang yang memiliki adab walaupun secara fisik sudah tidak ada, itu akan selalu diingat kebaikannya. Jadi bagaimana di dalam menjalani kehidupan itu, adab itu perlu kita utamakan di dalam menjalani kehidupan ini ya, sehingga bagaimana dimanapun dan kapanpun kita tetap punya komitmen bahwa menjaga tata krama kepada siapapun itu menjadi modal kita akan mudah untuk diterima oleh orang lain. Ya, istilah kerennya begini, kita jadi personal yang punya value gitu ya, punya nilai. Tidak seolah-olah tadi itu nggak punya roh. Punya nilai, misalkan punya integritas, punya kejujuran, punya tata krama yang baik, solidaritas yang baik, sosial yang baik, terus selalu berbuat baik. Itu kan value yang dibangun berdasarkan pelajaran-pelajaran karakter, adab dan tata krama gitu, mungkin gitu, Pak. Ya, jadi yang namanya value itu kan tidak mungkin ya dibentuk secara instan. Tetapi semuanya by proses gitu ya. Anak-anak mulai dibiasakan dimulai dari lingkungan keluarga misalnya, kemudian bagaimana di sekolah guru juga mengulang-ulang menyampaikan pentingnya saling menghargai dengan sesama teman. Karo koncone udah cengkre kan gitu ya, jangan mau menangnya sendiri, sekali waktu harus berbagi. Misalnya orang tua membawai bekal untuk anaknya ke sekolah tidak dipas hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi disisakan agar anak terbiasa mudah berbagi dengan yang lain. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa kalau kemudian bisa diresapi oleh anak semenjak dari usia dini, sehingga kalau sudah gede itu ya gampang berbagi, Pak. Ya. Terus nggak boleh nyontek, itu jujur gitu-gitu ya. Jadi nanamnya sekarang, panennya mungkin tidak harus. Iya kan dari dini itu. Nggak boleh, nyontek boleh berarti. Bukan itu. Nggak gampang milik dengan miliknya orang lain. Ini penting. Wah, mau tahu nyebut kayak mau akeh misalnya kan gitu. Ini sesuatu yang barangkali kelihatannya sepele ya, tetapi sebenarnya kalau orang tidak mau belajar itu masuk sampai dewasa itu yo tetap cengkre kan gitu loh ya.
Padahal hal yang semacam ini dilarang di dalam kehidupan agama. Maka bagaimana sifat ingin menang sendiri itu ya sejak dari kecil kalau bisa itu ya ditekan, sehingga bagaimana kita bisa saling bekerja sama kan gitu ya. Kenapa? Karena saling tolong menolong, saling bekerja sama untuk berbuat kebaikan itu sering dinasihatkan oleh Al-Qur'an. Misalnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan itu ya, saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong untuk menciptakan apa? Iya, keburukan dan permusuhan gitu ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi, berbuat dosa dan permusuhan. Ini menjadi sangat penting karena sejatinya kebaikan itu akan bisa kita lakukan kalau kemudian kita punya komunitas, punya teman. Kenapa? Kalau kita lihat dari konteks bahasa itu ta'awanu itu di belakang itu ada wawu dengan alif itu yang menunjukkan jamak gitu ya. Jadi kita berbuat baik itu butuh komunitas. Nah ini contohnya Gus kan. Ya kita punya komitmen itulah, dan kita juga kepengen bagaimana dalam menjalani kehidupan itu istiqomah diberi hidayah. Karena yang paling susah ini sebenarnya yang kita khawatirkan ya gini, hari ini kita jadi baik, terus kemudian besoknya nggak jadi baik, maka dikasih ini kan ada tulisan ojo leren dadi wong apik kan itu loh ya. Pengingat itu. Iya, mengingatkan kepada hal baik kita. itu selalu harus kita lakukan. Iya, kita selalu berupaya untuk menjadi orang baik, walaupun godaan untuk belok-belok seliat-seliut itu ya pasti ada lah. Nanti kemudian ada yang bilang gini, sok remsek kan, ya bukan begitu. Tetapi bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan itu ya selalu berbuat untuk menjadi yang baik. Persoalan kemudian dalam suatu kesempatan ada ujian, ya jo suwi-suwi nek minggok gitu loh ya, kendang lurus meneh. Nah, itu penting. Nah, mungkin itu yang menjadi kajian kita kali ini. Memang kesimpulan yang panjang itu, proses yang panjang itu ujung-ujungnya ya ini saripatinya gitu ya. Iya, jadi pemirsa channel Gus Gaul, kita sudah mengupas dari awal tentang bagaimana membangun adab, tata krama, karakter anak sejak dini, misalkan ketika berangkat sekolah dengan orang tua, dengan orang yang lebih senior, dengan yang lebih muda, dengan temannya, sampai belajar sampai adab di dalam kelas kepada guru, belajar berangkat dari rumah sampai ke sekolah harus seperti apa sudah kita kupas di episode-episode sebelumnya, bahwa muaranya adalah kita selalu berbuat baik dan bersikap bagaimana, tahu harus bersikap bagaimana di hadapan teman yang lain atau bersosial, kira-kira begitu. Marilah kita selalu menebar hal yang positif, marilah kita selalu bercita-cita dan berproses dengan sesuatu yang baik, meskipun kadang ya ada saja godaan itu tidak berbuat baik. Tetapi kalau komunitas atau temannya mengingatkan atau ada yang mengingatkan, insya Allah kalaupun itu tidak lama, misalkan begitu ya, jadi segera kembali. Mungkin itu dari kami, dari kru channel Gus Gaul. Terima kasih atas perhatiannya selama bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita mengaji kitab Akhlak Lil Banin, penekanan pembentukan karakter kepada anak sejak dini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Ada hal yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, kami juga mohon maaf, dan itu ya kami yakin bukan hal yang kita sengaja dan tidak ada niatan, dan nggak ada niatan untuk itu. Sekedar bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dakwah lewat digital. Apa yang bisa kita sampaikan, ingin kita sampaikan, dan ini yang kita punyai kita sampaikan kepada publik. Tetapi intinya kita bagaimana menebarkan aura positif kepada publik untuk menciptakan sesuatu yang baik kepada lingkungan kita. Mungkin ada pesan dari Pak Miftah untuk khusus pemirsa ini. Pemirsa yang berbahagia, atas nama narasumber pada kesempatan kali ini, sekali lagi kami meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh host, bahwa kami pertama mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya selama sebulan mendampingi kita bersama dalam rangka belajar kitab Akhlak Lil Banin. Mungkin di tengah-tengah berproses selama 1 bulan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan begitu ya.
ini rasanya aku kan itu yang nggak ada. Kemudian kita ingin sedang membincangkan kejelekan orang lain sebagai contoh, tidak ada niatan itu semuanya, tetapi sejatinya adalah bagaimana sesuatu yang kurang baik itu akhirnya menjadi pelajaran, akhirnya tidak diulangi dan dikerjakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube Gus Gaul. Itu yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dengan setulus hati dari kru dan narasumber atas kesetan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan sampaikan di dalam mengikuti aktivitas kita mengaji selama bulan suci Ramadan ini mendapatkan balasan dari Allah, sehingga apa yang kita bahas dari ini jazakumullah khairan katsira kan itu ya. Kita belajar kemudian kita harus praktek gitu ya. Kemudian kita berharap mudah-mudahan kegiatan kita tidak hanya berhenti di sini, tetapi akan bersambung di episode berikutnya. Oleh karena itu, mari kita ucapkan secara bersama-sama selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Akhirnya mohon maaf lahir dan batin dari kami. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau ngucapin? Ini setiap habis lebaran. Oh ya, habis lebaran insya Allah nanti channel Gus Gaul akan menyapa tiap hari Jumat. Jamnya? Jamnya pagi. Oh, pagi. Kita setel pagi ya, kita upload pagi. Kitabnya apa Gus kitabnya? Di antara ditunggu aja. Ngaji Jumat. Iya. Jumat berkah. Jumat berkah. Ya. Seminggu sekali atau 2 kali? Iya, Seminggu sekali dulu lah. Seminggu kan cuma 1 kali. Maksudnya seminggu itu 2 kali Jumat sama apa gitu Iya. loh maksudnya. Malah saya khawatirnya begini, Jumatannya 2 kali enggak ada. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan menyapa lagi setiap hari Jumat di luar bulan suci Ramadan. Dan kita semoga berdoa, semoga kita ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Mama Milenial mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.